Perkenalkan, nama saya Julio Rico Rivaldo. Di sini saya sebagai pembawa acara pada kelompok kami. Sekarang saya sudah berada di SMP Negeri 1 Samarinda. Mari ikut. Nah, jadi di sini sekarang kita akan melihat prestasi-prestasi apa sih yang didapatkan dari SMP Negeri 1 Samarinda. Mari kita lihat. Ini salah satunya prestasi English Competition yang diselenggarakan oleh SMA 10 Samarinda. Nah, jadi di sini banyak piala dari murid-murid SMP Negeri 1 Samarinda. Oke? Ya, baik, sekarang saya ada di lapangan SMP Negeri 1 Samarinda. Bisa kita lihat di sekeliling lapangan ini. Untuk gedung yang di depan saya ini adalah gedung utama dari SMP Negeri 1 Samarinda. Untuk yang di sisi kiri saya, di situ kelas. Yang di sisi kanan itu ada gedung K untuk kelas siswa. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Samarinda. Yang pertama itu, sekolah ini memfasilitasi ekstrakurikuler berupa olahraga futsal, voli, basket, karate, silat, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, baik, mari kita lanjut ke wawancara. Oke, baik. Di sini saya sebagai reporter untuk tugas broadcasting untuk kelompok kami. Saya Nandi Octavian Ramadan dengan rekan saya di sini. Saya Faisal Rastia. Di sini kami ingin mewawancarai untuk mengenai SMP 1 dengan Ibu Nur Laila. Mungkin kita bisa tanya-tanya dikit tentang Ibu Nur Laila dikit. Ibu udah berapa lama jadi guru di sini? Oke, pertama-tama terima kasih sudah datang di SMP Negeri 1 Samarinda ya. Saya Nur Laila, saya guru IPA di SMP Negeri 1 Samarinda dan saat ini sudah 2 tahun menjalani tugas di SMP Negeri 1 Samarinda. Terus Ibu di kelasnya Ibu ini sekitaran berapa siswa gitu di kelas? Oke, jadi gini Mas ya, kalau di SMP Negeri 1 totalnya itu kurang lebih 1000-an siswa ya. Jadi dan setiap guru itu masing-masing mendapatkan kurang lebih rata-rata ada yang 5 kelas gitu ya, ada yang 6 kelas ya. Jadi dalam satu kelas itu ada rentan siswanya antara 28 sampai 32 siswa per kelas. Untuk saya sendiri, karena mata pelajaran IPA itu diwajibkan 5 jam satu kelas, dan berarti ya kurang lebih 5 kelas untuk 25 jam per minggu seperti itu. Jadi iya 5 kelas. Masing-masing kelasnya rentannya beda-beda, ada yang 28, ada yang 30, ada yang 31, ada yang 32. Gitu. Kalau ini Bu, dari pelajaran Ibu kan IPA Bu, ada terkaitnya dengan TIK kan Bu? Oke. Ada proyektornya kan? Siap, betul. Jadi untuk saat ini SMP Negeri 1 itu Mas, itu memang terintegrasi dengan teknologi ya. Jadi semua proses pembelajarannya itu juga memang selalu menggunakan media, dan memang kita didorong untuk proses pembelajaran itu pakai media. Jadi kalau boleh saya ceritain ya untuk teman-teman dari Unmul ini. Jadi mulai dari proses pembelajaran, jadi dari sekolah itu disediakan masing-masing kelas itu udah punya proyektor masing-masing. Jadi 1 unit proyektor, terus juga kalau untuk layar LCD kan kita bisa pakai papan tulis ya, jadi aman aja, biasa aja. Terus ada CCTV, terus ada sound, ada beberapa kelas itu memang sudah terintegrasi dengan CCTV. Kalau CCTV sih semuanya ya. Terus yang lain-lainnya internet dan sebagainya itu juga kita support seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah sekolah ini terintegrasi dengan teknologi, banget. Apalagi dengan IPA. Jadi karena ini masalah dengan IPA ya, saya ceritakan bahwa kalau di IPA itu proses pembelajarannya jelas pakai integrasi dengan teknologi. Biasanya kita pakai simulasi, menggunakan ya minimal PPT lah ya, PPT PowerPoint lah biasanya minimal itu. Terus Mas, yang perlu saya jelaskan di sini itu ujian sekolah
baik semester, kadang ulangan harian itu udah pakai Google Form. Iya, udah nggak ada pakai kertas lagi. Jadi siswanya kayak bawa HP ke sekolah gitu? Betul sekali. Jadi siswa itu udah punya HP. Terus gimana kalau yang nggak punya HP? Nanti kita punya lab komputer, kebetulan ada di posisi saat ini tuh ada di lantai 2 gitu ya. Jadi di lab komputer. Nah, siswa yang nggak punya HP terus ada terkendala gawainya dan sebagainya itu kita sediakan sekitar 30 yang untuk saat ini, untuk yang ini ya 30 untuk tapi yang kalau yang lain-lainnya semuanya jadi semua proses pembelajaran, terus tes, ulangan, ujian semester, ujian sekolah terakhir itu juga pakai, termasuk IPA gitu. Jadi semuanya sih jauh nggak IPA aja, semuanya udah pakai teknologi gitu. Terus sama apa untuk pembelajaran learningnya gitu Bu? Di sini ada kayak classroomnya gitu nggak Bu untuk mengefektifkan pembelajaran gitu Bu? Jadi kami itu sudah mulai saya kurang tahu lebih tepatnya ya Mas ya, tapi mulai kami mencoba untuk membangun satu web. Iya, satu web yang kita semua informasi itu di SMP 1 itu diakses dalam satu web. Kita pengembangan apa kalau di Google tuh ya, saya kok lupa. Kita punya web sendiri yang ini. Terus ESIP. Namanya ESIP. Itu namanya ESIP. Terus di situ surat izin, profil sekolah itu bisa diakses di situ, rapot, terus juga termasuk dokumentasi itu learningnya di situ. Nah, terkait masalah learning, boleh ada nggak yang kita punya siswa itu bisa di situ? Ada Mas, namanya ESIP dan itu satu payung semuanya di situ. Jadi kalau mau mau lihat perpustakaan semuanya digital. Jadi kami punya 2, digital sama, kalau digital itu yang di ESIP, kalau yang offline ada juga gitu. Jadi kalau ini nggak ada yang buku, ada yang, jadi intinya kita dua-duanya kita sediakan dari sekolah. Kalau di SMP 1 ya, kalau di SMP 1. Dan kalau proses pembelajarannya apakah kayak classroom? Iya, tapi kami sudah lebih banyak pengembangan seperti itu. Jadi artinya kalau di classroom itu secara umum. Jadi semua materi itu ada di situ. Tapi gurunya juga mengembangkan masing-masing webnya untuk per mata pelajaran. Kalau soal HP itu Bu, itu dia murid-murid itu ketat nggak Bu? Pas mau HP-nya pas proses pembelajaran atau setiap hari bisa? Untuk proses pembelajaran sebenarnya setiap hari Mas ya. Anak-anak itu memang biasanya bawa HP ya, karena kan untuk minta jemput dan sebagainya gitu ya. Terus juga kita nggak bisa tutup mata dengan kecerdasan buatan ya. Jadi anak-anak kami bebaskan untuk membawa HP. Itu pertama. Terus yang kedua, gimana caranya sekolah itu bisa mengakomodir siswa supaya tidak serta-merta menggunakan HP. Jadi HP itu walaupun dibawa ke sekolah itu dikumpul, tetap dikumpul. Jadi guru-guru yang belajar, yang masuk ke kelas, terus tidak serta-merta menggunakan HP. Jadi HP itu walaupun dibawa ke sekolah itu dikumpul, tetap dikumpul. Jadi guru-guru yang belajar, yang masuk ke kelas, terus membutuhkan gawai, kayak misalnya kita mau ujian atau kita mau diskusi, terus kita butuh perpustakaan digital, maka itu baru bisa diambil. Tapi harus dengan catatan harus ada guru yang mendampingi gitu. Jadi kalau misalnya nih kayak kelas meeting gitu ya, atau lagi nggak belajar, nggak ada gurunya, HP nggak boleh dibawa, HP nggak boleh dibagikan. Jadi HP tetap dikumpul, dan dikumpulnya pun jadi tanggung jawab sekolah. Kalau saya mau nanya masalah nih Bu, yang ujian pakai Google Form. Oke. Kayak kan ada tuh kayak murid-murid yang kan HP kayak bisa dibagi 2 layar tuh Bu, kayak satu. Iya. Kayak ada nggak cara ngatasinnya dari sekolah gitu Bu, atau sekolah tahu tapi udah biarin aja gitu Bu? Oke. Anak-anak sekarang kan pintar banget ya. Pintar banget, malah mungkin dia bisa lebih pintar dibandingkan gurunya kalau untuk masalah teknologi ya, karena mereka memang sudah ini. Cuman gini,
pertama kami ingin membiasakan bahwa proses pembelajaran itu berbasis teknologi itu satu, gitu ya. Nah, satu. Dan itu sudah kita lakukan. Terus itu tantangan sih sebenarnya, Mas. Kita bicara tantangan sudah itu. Tantangannya adalah gimana kalau anak-anak HP-nya bisa buka tab baru. Ya kan? Apalagi anak-anak bukan hanya pakai HP, ujiannya ada yang pakai tab gitu kan. Itu kan enak banget ya ganti-gantinya. Nah, apakah kita tahu kita pakai Google Form, terus di Google Form itu kita pakai token. Token. Jadi untuk masuk ke soal itu kita pakai token. Jadi nggak semua anak, artinya gini, dia aksesnya cuma sekali. Oh, aksesnya sekali. Yes. Kalau keluar di jendela. Yes, langsung tersubmit otomatis kan ya, kan gitu. Jadi ya resikonya tanggung sendiri gitu. Kalau misalnya nomor 1 aja dia udah buka tab, ya udah gitu. Jadi itu salah satunya. Terus gimana? Tapi ya kembali lagi bahwa ada juga beberapa anak yang bisa mengembalikan atau dia menggunakan 2 layar kan. Kalau tab itu kan bisa bikin 2 layar tanpa keluar dari satunya ya, itu bisa. Nah, itu yang mungkin perlu kami dalami lagi. Kita perlu belajar lagi gimana caranya supaya akun web itu hanya bisa dalam satu jendela, jadi tidak bisa membuka jendela-jendela yang lain untuk mencari jawaban seperti itu. Tapi untuk sampai saat ini sih karena hasilnya beragam ya, Mas. Jadi artinya ketidakpastian itu masih kecil di SMP. Ada kasus-kasus terdapat tapi tidak banyak. Gitu. Dan menurut Ibu ada nggak perbedaan sebelum menggunakan kayak teknologi gitu atau sebelum menggunakan teknologi di siswa-siswa gini, entah dari nilainya atau sikapnya gimana Bu? Kalau gini Mas, dalam proses pembelajaran ya, Yeah. dalam proses pembelajaran kita itu kan kalau di guru kan biasanya nggak serta merta kita pakai teknologi semua, pakai kuisi semua atau pakai platform yang terkenal lah gitu ya. Kita nggak setiap hari kok Mas pakai itu. Terus bagaimana perbedaannya gitu ya? Perbedaannya yang pertama, anak-anak itu lebih cenderung mengantuk biasanya gitu. Jadi kalau pakai teknologi, misalnya kita kasih simulasi, nggak harus pakai HP loh ya. Kita pakai simulasi, terus kita tesnya pakai kuisis misalnya salah satunya, atau kita bikin model PowerPoint yang ini, itu lebih menarik. Artinya anak-anak itu interaktifnya lebih bagus, proses pembelajarannya juga lebih kondusif, terus inovatif, lebih ke inovatif sih sebenarnya, karena akan berbeda kan hasilnya. Terus kalau dikatakan hasil belajarnya gimana? Jelas beda. Dengan metode ceramah sama dengan metode yang pakai gawai atau pakai media. Kalau kami sini kan lebih pengembangan media pembelajaran. Diharapkan memang pengembangan media pembelajaran itu lebih ke guru, tapi memang tidak setiap hari Mas. Gitu. Jadi misalnya hari ini, besok kita masuk di kelas yang sama, nggak seperti itu. Misalnya hari ini pakai konvensional, mengajar pakai papan tulis aja ngajarin. Makanya kalau saya IPA kan ada yang fisika ya, fisika rumus, dan rumus itu kan nggak bisa dijabarkan dengan simulasi dan sebagainya ya, agak susah. Nah untuk anak usia SMP, jadi harus dijelaskan. Nah besoknya kita penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa pakai simulasi, prakteknya seperti apa, itu masih bisa pakai media. Terus bagaimana proses pembelajaran yang lebih enak mana, antusiasme yang mana? Yang jelas pakai media dong. Karena anak-anak itu gini, anak-anak itu Mas lebih banyak ke visual ya, jadi visual kinestetik. Jadi kalau lihat yang baru, yang berwarna, yang screen, karena mereka pakai screen, semua pakai screen, itu dia lebih menarik dibandingkan dengan konvensional mendengarin guru ini. Gitu sih. Cukup. Saya nanya satu lagi, karena dari tadi nanya murid, terus saya mau nanya ke Ibu nih. Oh iya. Kan kalau dari perbedaannya dari guru-guru nih, kayak kalau dulu kan kayak ngasih soal kayak kertas gitu. Betul. Atau kan sekarang kita ada Google Form. Menurut Ibu itu lebih efektif nggak untuk lebih memudahkan guru atau gimana? Oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi ketika ada transisi
dari proses ujian pakai kertas dengan pakai Google Form. Kalau menurut saya pribadi ya, itu saya lebih suka yang digital. Saya tidak menggenerasikan Google Form aja, kan banyak ya. Jadi nggak harus Google Form, tapi saya lebih suka ke digitalnya. Kenapa? Yang pertama, kita bisa edit kapan saja. Yang kedua, soal itu bisa diperbaiki kapan saja ketika kita dapat ada soal yang salah, misalnya kan redaksinya salah atau pilihan jawabannya salah, itu kita bisa langsung ubah, dan kita anak-anak kan tinggal refresh aja berubah biasanya gitu. Jadi kalau pakai teknologi, misalnya kita kasih simulasi, nggak harus pakai HP loh ya, kita pakai simulasi terus kita tesnya pakai quizzes misalnya salah satunya, atau kita bikin model PowerPoint yang ini, itu lebih menarik. Artinya anak-anak itu interaktifnya lebih bagus, proses pembelajarannya juga lebih kondusif, terus inovatif, lebih ke inovatif sih sebenarnya, karena kan berbeda kan hasilnya. Terus kalau dikatakan hasil belajarnya gimana? Jelas beda. Dengan metode ceramah sama dengan metode yang pakai gawai atau pakai media. Kalau kami sini kan lebih pengembangan media pembelajaran. Diharapkan memang pengembangan media pembelajaran itu lebih ke guru, tapi memang tidak setiap hari mas. Gitu. Jadi misalnya hari ini, besok kita masuk di kelas yang sama, nggak seperti itu. Misalnya hari ini pakai konvensional, mengajar pakai papan tulis aja ngajarin. Makanya kalau saya IPA kan ada yang fisika ya, fisika rumus, dan rumus itu kan nggak bisa dijabarkan dengan simulasi dan sebagainya ya, agak susah. Nah untuk anak OCS jadi harus dijelaskan. Nah besoknya kita penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa pakai simulasi, prakteknya seperti apa, itu masih bisa pakai media. Terus bagaimana proses pembelajaran yang lebih enak mana, antusiasme yang mana, yang jelas pakai media dong. Karena anak-anak itu gini, anak-anak itu mas lebih banyak ke visual ya, jadi visual kinestetik. Jadi kalau lihat yang baru, yang berwarna, yang screen, karena mereka pakai screen, semua pakai screen, itu dia lebih menarik dibandingkan dengan konvensional mendengarin guru. Gitu sih. Cukup. Saya nanya satu lagi, karena Ya. dari tadi nanya murid, terus saya mau nanya ke ibu nih. Oh iya. Kan kalau dari perbedaannya dari guru-guru nih, kayak kalau dulu kan kayak ngasih soal kayak kertas gitu. Betul. Atau kan sekarang kita ada Google Form. Menurut Ya. ibu itu lebih efektif nggak untuk lebih memudahkan guru atau gimana? Oke. Pertanyaan bagus. Jadi ketika ada transisi dari proses ujian pakai kertas dengan pakai Google Form, kalau menurut saya pribadi ya, itu saya lebih suka yang digital. Saya tidak menggenerasikan Google Form aja, kan banyak ya. Jadi nggak harus Google Form, tapi saya lebih suka ke digitalnya. Kenapa? Yang pertama, kita bisa edit kapan saja. Yang kedua, soal itu bisa diperbaiki kapan saja ketika kita dapat ada soal yang salah, misalnya kan redaksinya salah atau pilihan jawabannya salah, itu kita bisa langsung ubah, dan kita anak-anak kan tinggal refresh aja berubah. Itu lebih gampang. Terus yang ketiga, analisis soalnya itu lebih mudah. Kita bisa langsung analisis soalnya, soal-soal yang mana yang ini. Kalau pakai kertas kita harus satu-satu. Tapi kalau pakai digital itu generatnya itu lebih enak gitu, lebih ini soal yang ini yang sulit, soal yang ini yang perlu diperbaiki, soal ini yang anak-anak itu lebih banyak salah, itu lebih mudah kita menganalisis soal. Kalau pakai ini kan kita harus satu-satu mas gitu ya. Terus yang kedua kita ngoreksinya satu-satu. Kalau Google Form kan tinggal langsung anak-anak ngirim, generat semua, selesai, dapat semuanya hasilnya, dan hasilnya lebih cepat, kerjanya lebih cepat. Intinya kan teknologi itu kan memang supaya lebih cepat kerjaan kan gitu. Itu sih mas. Kalau dari guru ya, dari sisi guru ya, walaupun tantangannya itu anak-anak bisa buka tab-tab yang lain, tapi overall kalau kita bicarain semuanya, teknologi yang kita pakai untuk proses pembelajaran, baik proses pembelajaran sampai evaluasi, itu membantu sekali. Ada lagi?
Kalau nggak ada saya yang tanya. Boleh. Boleh. Jadi gitu ya Mas ya, maksudnya artinya semuanya teknologi itu bagus. Ya kalau kita bahasa kita tuh teknologi itu pisau dengan dua mata yang tajam. Jadi kalau kita nggak, kan apalagi di institusi pendidikan, mas-masnya ini kan calon guru ya, calon guru di kurikulum Merdeka itu kan ada sekarang mata pelajaran TIK Mas. Karena sebelumnya TIK-nya tidak ada, ya kan? Di kurikulum sebelumnya tuh TIK tuh nggak ada. Mungkin di zamannya Masnya di SMA itu nggak ada, gitu. Jadi sekarang mulai dari SD sudah belajar coding, jadi Masnya harus belajar coding. Karena SD aja udah mulai belajar coding gitu. Dan sekarang SMP itu udah punya satu kelas 2 jam pelajaran 80 menit itu dalam 1 minggu harus belajar TIK. Dan TIK-nya itu udah nggak Word lagi, nggak gimana Excel, udah lewat gitu. Anak-anak udah lebih ini. Jadi materinya memang udah lebih dalam. Ya ini menganalisis AI itu bahasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya Masnya mau jadi guru nanti, mudah-mudahan ini setelah selesai kuliah Masnya memang harus ini grade-nya, pengetahuannya memang harus lebih tinggi gitu kan, apalagi kan jurusannya komputer gitu. Kalau coding harusnya sudah di luar kepala ya. Harusnya insya Allah. Ini kan masih kurikulum terbaru tuh memang seperti itu Mas. Pendekatannya pakai coding itu sudah di SD loh, apalagi di SMP gitu. Jadi memang harus benar-benar ini gitu. Itu sih Mas kalau dari saya gitu ya. Pokoknya semangat aja untuk Masnya. Kalau di SMP 1 integrasi teknologi memang didukung dan didorong oleh kepala sekolah dan dilaksanakan sepenuh hati oleh guru-guru, mau nggak mau ya, karena salah satu sekolah itu kan yang mau nggak mau kita harus teknologi duluan gitu sih. Lagi silakan. Dari kami cukup, dari Ibu. Aman aja Mas. Mungkin kita bisa tutup. Terima kasih buat Ya. ibunya udah mau ditanya-tanya nih. Siap, Udah sama-sama. Oke, Terima mungkin kasih. kita tutup wawancara ini. Saya Nanda Octavian Ramadan. Saya Faisal Asia. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.